Kita bermohon semoga saudara-saudari kita yang saat ini berkehidupan namun belum beriman diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersyahadat sebelum ia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa semoga para pelaku maksiat siapapun, boleh jadi kita termasuk di dalamnya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertobat dan mengisi sisa-sisa usia sehingga lebih baik hayatan thayyibah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ada dua yang kita coba akan bahas dengan singkat namun padat insyaallah. Yang pertama adalah seputar hadis lebih lengkapnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau fi riwayatin fahuwa aqta'. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta', maka terputus nilai keberkahan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini singkat, padat, tapi dalam. Saking dalam dan pentingnya, bahkan Allah membuka firman-Nya di dalam Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada para ulama ahli Quran sampai menyimpulkan, jika Allah saja membuka firman-Nya, mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka lebih patut setiap hamba itu meneladani dengan membuka dan mengawali seluruh aktivitasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya Bismillahirrahmanirrahim itu? Jadi sekarang ada metode interaksi Quran dikenal dengan 5 ta namanya. Khamsat ta'at. 5 ta. Ta yang pertama dikenal dengan nama tamhid. Ya, ta yang pertama dikenal dengan nama tamhid. Tamhid itu pengantar yang mengenalkan kita pada setiap ayat dan surah yang akan dibaca dan dikaji. Jadi umumnya sekarang orang mengaji kan cuma buka mushaf, surat apa, baca kan? Pertanyaannya, kenal nggak dengan surah yang akan dibaca itu? Apa nama surahnya? Kenapa diberi nama dengan surah itu? Dalam suasana apa turunnya? Kapan turunnya? Apakah siang ataukah malam? Tempatnya di mana? Ada peristiwa apa di tempat itu sampai turun surah itu? Itu adalah tamhid namanya. Sehingga ketika kita kenal dan mengerti dengan metode ini, maka ada rasa penasaran yang memotivasi kita untuk mengenal Al-Quran lebih dalam. Dari situ baru termotivasi kita untuk baca. Orang kalau tidak kenal dengan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, apa isinya, apa manfaatnya, ya, apa kemuliaannya, belum tentu dia akan memulai aktivitasnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tamhid namanya. Kalau sudah selesai tamhid, maka yang kedua ada yang dikenal dengan tilawah. Tilawah itu membaca yang mengantarkan pada pemahaman. Baca dengan benar. Karena ini wahyu, firman Allah, cara bacanya pun tidak seperti kita membaca bacaan biasa. Kita di SD kan dibimbing ya, bahkan dari TK sekarang ya, dibimbing untuk membaca dengan baik dan benar kan. Dulu masih Budi ya. Ini Budi, kan? Ini Bapak Budi, kan? Ini Ibu Budi. Sekarang sudah sampai ke tetangga ya. Ini tetangga Budi ya. Baik, itu kenalan Budi ya. Baik. Alhamdulillah. Tapi kan dibimbing supaya benar bacanya. Kita bayangkan, kita belajar biasa saja, dapat bimbingan baca yang begitu ketat supaya membacanya benar. Kenapa? Dengan benar membaca ini, benar memahami apa yang dibaca. Jadi falsafahnya, dasar awalnya membaca itu untuk mengetahui apa yang dibaca. Sehingga mengantarkan pada pemahaman yang benar tentang informasi yang akan kita terima di balik bacaan itu. Salah baca, salah paham kan? Salah paham, salah mengerti, salah mengerti, salah menyimpulkan, salah menyimpulkan, salah menilai, salah berinteraksi. Ya kan? Dan salah semua. Kalau tidak salah pahamnya, ya kan? Pahamnya yang salah kan?
Ya kan? Itu jadi persoalan dalam kehidupan, paham nggak? Ya. Nah, jadi ini yang kedua disebut dengan tilawah. Jadi baca Quran pun mesti benar. Karena itu kualifikasinya ketat. Ya, supaya apa? Bukan hanya benar baca dapat pahalanya, supaya pemahaman yang akan diantarkan lewat bacaan itu menjadi benar. Setelah paham cara membaca dengan benar, masuk tak yang ketiga. Namanya tafsir. Tamhid, tilawah, tafsir. Nah, tafsir itu pada dasarnya adalah keumuman makna yang menjelaskan tentang isi bacaan. Tadi misalnya, kita belajar nih, apa manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim. Saking pentingnya kata Nabi, kalau lupa, nggak dibaca itu, atau sengaja tidak dibaca, berkahnya hilang. Terputus nilai. Terputus nilai itu artinya nggak ada nilai ibadah. Dua ya, ada nilai, ada berkah, itu berbeda. Nilai menjadikan satu aktivitas berubah menjadi ibadah. Contoh, saya mau menulis misalnya. Aktivitas menulis itu kan umum. Siapapun bisa menulis. Tapi ketika saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan menulis itu ditetapkan sebagai ibadah yang memiliki nilai. Perbuatan yang punya nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Perbuatannya berubah menjadi salih, nilainya disebut dengan hasanah. Perbuatan standarnya itu disebutnya amal namanya. Semua jenis perbuatan, makan, minum, beraktivitas apapun, bekerja, kan, berpakaian, termasuk kita sekarang berinteraksi, itu amal namanya. Ya, amal. Amal itu bahasa Arab yang menunjuk makna pekerjaan, perbuatan. Semua jenis. Perbuatan yang mengikuti tuntunan yang Allah tetapkan, yang ditunjukkan melalui Rasulullah SAW, ikuti. Misal saya mau makan nih, ikuti petunjuk nabinya misalnya, begini cara makannya. Ya, misalnya, idza quddimat ta'am, kata Nabi SAW, kalau dihidangkan makanan, khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Karena itu sunnah kalau kita makan, apalagi di keluarga misalnya, ya teman-teman yang di sini atau tersambung di Zoom atau YouTube, di keluarga kan ada beberapa anggota keluarga. Ya, nah kiranya di sebagian anggota itu ada yang makanan favorit. Ini suka daging ayam, ini suka tempe, ini suka tahu. Sunnahnya dekatkan dengan yang paling disukai, sehingga tidak menjangkau yang jauh, ya, yang tidak mendekat kepadanya. Dulu saya punya kawan dari Pakistan dan India. Ayam yang paling disuka dekatnya ke India. Yang Pakistan suka ayam tuh. Kan dulu kalau makan pakai nampan itu ya, yang bersama-sama itu. Jadi cerdik juga nih yang Pakistannya, diajak ngobrol yang Indianya. Di kisah nyata, ngobrol sambil diputerin tuh. Puterin ya, sampai ayamnya deket tuh ke yang Pakistan tuh. Tapi yang India juga cerdas. Begitu mau dimakan, kata orang India, kita kembalikan bumi berputar pada porosnya, katanya. Balik lagi. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa semua perbuatan itu kalau kita benar kerjakan berdasarkan petunjuk yang Nabi pernah tunjukkan, mau makan, dekatkan, ambil dengan tangan kanan, sambillah, sebut nama Allah. Tadi Al-Bukhari, qul bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Maka perbuatan itu akan berubah seketika memiliki sifat soleh namanya. Maka kita kenal dengan nama amal saleh. Ya kan? Semua perbuatan yang diikutkan pada petunjuk Allah. Nggak mungkin ikut Allah itu kalau kita nggak yakin kan dengan kebenaran Allah, dengan ketuhanan Allah. Nggak mungkin ikut petunjuk Nabi kalau nggak yakin Nabi itu Rasulullah kan. Meyakini tanpa ragu kebenaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, Rasulullah sebagai petunjuk berkehidupan untuk kita, namanya iman. Orangnya disebut mukmin. Iman ini yang menuntun semua perbuatan menjadi saleh. Jadi nggak mungkin perbuatan jadi saleh kalau nggak ada iman. Jelas? Karena itu kata amal saleh di Quran saling bersanding dengan kalimat iman. Mau bentuknya kata kerja, kata kerjanya yang sifatnya misalnya infinitif, dasar, fi'il madhi, ataupun progresif, fi'il mudhari misalnya, atau bahkan bentuknya kata benda,
isim fa'il dan sebagainya. Itu umumnya akan menyatu dengan kata amal saleh. Quran surah ke-103 Al-Asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Iman wa amilus salihat. Jelas sampai sini? Nah, jadi idealnya setiap insan beriman itu perbuatannya mesti soleh. Idealnya begitu. Jadi kalau kita melihat perbuatan kita itu mesti soleh, pandangannya mesti benar. Tidak menyebutkan dan tidak disebutkan beriman, kecuali iman itu membimbing seluruh tubuh kita untuk bersikap soleh. Karena itu kalau kita ngaji Quran, teman-teman kalau sudah hafal atau kita ingin meriset ayat-ayat di Quran yang berbicara tentang fungsi tubuh kita, rata-rata itu dimulai dengan kata iman. Mata ya, dari mata kan bagian atas sampai dengan ke kaki. Itu sebelum disebutkan fungsi memandangnya, imannya dulu. Quran surah ke-24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, imannya dulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman, imannya dulu. Perempuan juga begitu, katakan pada perempuan-perempuan yang menyatakan dirinya beriman. Coba kalau saya tanya, kita beriman nggak saat ini? Beriman ya, yakin. Teman-teman juga di belakang yang akhwat perempuan mengatakan saya beriman. Sekarang kata Allah buktinya apa? Kalau betul beriman, maka iman itu akan membimbing seluruh aktivitas kita itu menjadi saleh. Kalau memandang, kata Allah, dia akan pandang yang baik. Ketika memandang yang tidak baik, maka imannya akan memalingkan pandangan itu. Jangan dilihat. Makanya sering kita dengar bisikan hati kan? Ya, kalau ada perbuatan yang tidak bagus, hati kita akan membisikkan. Itu adalah kunci imannya. Soalnya ada di situ. Ada jiwa di dalam iman. Sinyalnya disebut sinyal takwa namanya. Makanya nanti selalu berurutan. Iman, ketemu takwa, ketemu amal saleh. Ya, nanti kita akan temukan itu. Kalimat takwa pertama turunannya amal saleh. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang takwa. Siapa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil iman wa yuqimunas. Itu yang sering membisikkan kita. Ya, keluar misalnya dari sini. Ini hal yang sederhana ya, tapi adik-adik bisa mengalami itu. Keluar dari sini, sendal kalian lupa tuh di mana naruhnya. Mau pakai sendal teman kan, kalau tingkat sinyal imannya tinggi, itu akan berkata, izin dulu sama teman yang punya ini. Itu bukan punya kamu. Ya. Semakin lemah, semakin hilang bisikan itu. Ih, ini yang punya saya nih. Padahal dia nggak pakai sendal datangnya juga kan. Nah, kalau yang seperti itu bermasalah. Ini yang saya maksudkan. Jadi semua aktivitas yang dibimbing oleh iman dan menuntun amal, maka amalnya punya sifat saleh namanya. Dari mata turun ke lisan. Jangan sampai ke hati dulu kan. Ya. Dari mata turun ke hati. Kadang lewat lisan dulu kan. Ya. Nah, pakai lisan turun lagi ayat. Bahkan hadis Nabi tegas. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw asmut." Anda tahu hadisnya. Siapa yang mengaku merasa beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat, maka dia akan menuturkan lisannya pada yang baik saja. Kalau tak mampu dia berkata baik, dia akan diam. Coba sekarang betapa banyak orang mengaku beriman, tapi tak mampu imannya menjaga lisannya. Pasti ada problem di situ. Pasti ada problem. Sudah berapa lama selama hidup mencela orang lain? Berkata-kata yang kasar. Senang berselisih dengan kata-kata yang kotor. Padahal Allah sudah pesan, jangan berselisih. Ya, jangan saling mencela, jangan bikin hoax. Itu kan perbuatan lisan yang sekarang banyak diwakilkan lewat tulisan, lewat tangan. Makanya di hari kiamat tangan itu disebut bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Ya kan? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Baik. Nah, sekarang Allah sudah kasih isyarat akan ada masa lisannya memang diam, tapi tangannya nggak mau diam. Ya, bikin status yang nyakitin hati orang, saling sindir lewat tulisan-tulisan di media sosial. Nggak nyangka ya si dia, padahal nyangka tuh. Kan orang yang bilang nggak nyangka itu sedang menyangka kan? Ya kan? Nggak nyangka ya, sedang nyangka itu. Ya. Jadi semuanya itu berjalan keseluruhannya. Turun ayat di situ. Quran surah ke-49 itu kan Al-Hujurat. Hei, mana Qurannya? Ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Sepanjang beriman pasti gak akan saling mencela.
Sekarang betapa banyak bahkan di tempat-tempat majlis taklim, majlis ilmu, ikut pengajian, kok bisa saling mencela. Itu sifat iman bukan di dalamnya. Kan? Saling merendahkan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini baru yang basic gitu. Baru yang basic. Jadi kalau betul-betul sinyal iman kita kuat, dia akan memberikan pancaran ke dalam diri kita. Makanya nanti akan nampak di wajahnya, akan nampak cahaya. Cahaya yang dimaksudkan tuh aura-aura kebaikan. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yamtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim. Tuh. Jadi selalu ada pancaran aura kebaikan. Jadi ada orang yang insan beriman tuh semakin tinggi imannya. Kadang kita lihat wajahnya aja udah tenang. Kadang-kadang kita punya masalah, lihat wajah orang itu aja kayaknya udah hilang masalahnya itu. Ya. Ada yang menarik. Dulu para ulama kita itu biasanya kalau sedang futur istilahnya itu, ada kejenuhan, capek, lelah, itu kadang-kadang cuma datang ke majelis si fulan untuk lihat orangnya aja. Setelah itu tenang lagi, balik lagi. Ya. Sekarang teknologinya makin tinggi kan? Kadang lihat fotonya aja selesai gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang berkebalikan, disebut namanya aja udah mual mau muntah gitu kan. Nah, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran yang terlihat sederhana tapi nyata. Nyata. Dan itu produk amal soleh. Jadi dari iman muncul amal soleh. Nanti setiap amal soleh ini punya nilai. Ini yang saya maksudkan di awal tadi. Di sisi Allah. Allah yang memberikan nilai, bukan kita. Kalau kita memberi nilai, pandangan, sifatnya masih relatif. Mas Adrian bisa bilang misalnya, ini Bintaro tempat yang paling bagus. Tapi bagi orang Bekasi, enggak gitu kan. Galaksi lebih tenang misalnya kan. Kan? Bisa berbeda. Ya, jadi penilaian itu bisa tidak sama. Ada yang senang putih, ada yang senang biru. Ya, ada yang senang pink, ada yang senang merah, macam-macam. Manusia itu enggak ada yang standar. Karena itu Luqman Al-Hakim mengajarkan pada anaknya, kalau sudah kita konsisten dengan satu hal yang baik, jangan terlalu banyak mendengarkan pembicaraan orang. Ya, kalau sudah mantap, yakin jangan istikharah lagi. Istikharah itu justru memberikan keraguan pada sesuatu yang sudah mantap. Itu rumus fikih loh, sederhana tapi dalam. Ya, jadi kalau kita sudah yakin mantap, kata Luqman Al-Hakim ngajak anaknya tuh dengan keledainya. Dinaikin berdua, namanya kendaraan dinaikin. Lewat satu tempat, kata orang sekitaran, itu kejam ya. Binatang begitu dinaikin 2 orang katanya. Maka turun sebagai penghormatan, bapak turun, anak supaya naik. Lewat lagi kampung sebelah, kata orang kampung sebelah, itu anak tuh kurang ngajar pada ayahnya. Ayah suruh jalan, anak naik. Tuh kan? Maka kemudian yang terjadi ditukar. Bapaknya naik, anak turun. Kampung yang sebelah lagi mengatakan, itu bapak nggak sayang anak katanya. Anak suruh jalan, bapaknya naik. Akhirnya mereka putuskan, gak usah kita naikin lah, tuntun aja. Datang kampung sebelah, kata kampung yang terakhir dikatakan, mereka itu bodoh, punya keledai nggak dinaikin. Saya kebayang nggak? Jadi kalau kita mau beramal, banyak mendengarkan komentar orang, nggak akan konsisten. Itu kalau sudah positif, komitmen, mau menghafal saja. Nggak usah dengar orang mengatakan menghafal itu susah. Menghafal itu enggak mudah, banyak tantangan. Sudah, Anda sudah ada di level yang tertinggi mengumpulkan keyakinan. Jangan goyah lagi.